Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 11 yang Pak Soleh banggakan, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini ialah membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan definisi berpikir kritis dan iptek. 2. Menunjukkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis dan iptek. 3. Menganalisis dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis dan iptek. Serta 4. Mempresentasikan pesan-pesan Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. Membiasakan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual. Secara aktif dan terampil melakukan konseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang dihimpun dari atau hasil pengamatan, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai panduan untuk keyakinan dalam melakukan tindakan. Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang harus memahami suatu masalah dengan menggunakan akal pikiran yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran surat Ali Imran ayat 190. Di ayat lain Allah mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maksudnya Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran surat Ali Imran ayat 191. Membiasakan berpikir kritis. Berpikir dalam Islam didefinisikan sebagai suatu keadaan berlangsung terus mencari ide-ide serta inovasi dan kaidah yang ditujukan untuk memberikan solusi atas problem yang ada. Beberapa kata-kata yang menunjuk pada aktivitas berpikir dalam Al-Quran antara lain: pertama, tazakkur yang berarti mengingat. 2. Tafakkur yang berarti kekuatan atau daya yang mengantarkan ilmu. 3. Tadabbur yang berarti melihat apa yang terjadi di balik suatu masalah. Dan 4. Ta'akul yang berarti berpikir, mengikat, atau menawan. Membiasakan berpikir kritis. Pentingnya berpikir kritis. 1. Perkembangan iptek yang cepat melahirkan informasi yang diterima murid begitu melimpah. 2. Siswa sebagai generasi muda yang penuh energi diharapkan lebih diarahkan ke hal positif. 3. Menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. 4. Untuk melahirkan inovasi baru di masyarakat dibutuhkan kemampuan berpikir kritis. 5. Tuntutan profesi menghendaki keterampilan berpikir kritis sebagai kunci kesuksesannya. Manfaat berpikir kritis. 1. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. 3. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek. 4. Menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. 5. Mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami fenomena alam. Mencintai iptek. Iptek secara etimologi berakar dari bahasa Arab yang berarti mengetahui hakikat sesuatu dengan sebenarnya. Dalam bahasa Inggris yang berarti pengetahuan. Allah berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min."
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dia telah menundukkan pula untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran surat Al-Jathiyah ayat 13. Dalam surat yang lain Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Bukti ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran. Yang pertama, nebula. Allah berfirman, "Fa'idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan." Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Quran surat Ar-Rahman ayat 37. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran surat Ar-Rahman ayat 38. Kesempurnaan di alam semesta. Allah berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basra hal tara min futur." Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Quran surat Al-Mulk ayat 3. Tsummarji'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Bukti ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah orbit. Allah berfirman, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Gunung mencegah gempa bumi. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum anhara wa subulal la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 15. Air laut tidak saling bercampur. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu antara keduanya. Ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.